kita melihat sejarah, kebanyakan dari mereka hidup sederhana dan tidak memiliki kekuasaan yang besar. Contohnya seperti Nabi Muhammad SAW yang lahir sebagai anak yatim dan tumbuh di lingkungan masyarakat yang biasa. Dan juga Nabi Musa alaihissalam juga pernah hidup dalam keadaan sulit dan penuh ujian. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam yang berasal dari keluarga yang sederhana. Menurut saya, salah satu alasannya adalah supaya manusia paham bahwa menjadi orang mulia tidak harus kaya atau punya jabatan yang tinggi. Karena di kehidupan sekarang pun seringkali orang dihargai karena uang dan kekuasaan. Padahal di dalam Islam yang paling penting justru akhlak, kejujuran, dan ketakwaan. Kalau Nabi dipilih dari kalangan orang yang sangat kaya atau penguasa besar, kemungkinan banyak orang yang berpikir bahwa dakwah mereka berhasil karena kekuasaan dan hartanya. Orang bisa saja mengikuti karena takut atau karena ingin mendapatkan keuntungan. Jadi pesan yang dibawa Nabi bisa dianggap bukan murni karena kebenaran. Karena itu Allah memilih Nabi dari kalangan sederhana supaya manusia melihat bahwa kekuatan utama para Nabi bukan berasal dari harta atau jabatan, tetapi dari keimanan, kesabaran, dan pertolongan Allah. Dengan begitu, manusia dapat belajar bahwa keberhasilan dalam berdakwah dan menjalani hidup tidak selalu ditentukan oleh kekuatan duniawi, melainkan oleh usaha, keyakinan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi yang hidup sederhana juga lebih mudah memahami kehidupan masyarakat kecil. Mereka tahu bagaimana rasanya hidup susah, ditolak, diremehkan, atau mengalami kesulitan dalam hidup. Jadi saat menyampaikan dakwah, mereka lebih dekat dengan rakyat dan lebih mudah diterima. Contohnya seperti Nabi Muhammad SAW yang sangat peduli kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang lemah. Beliau tidak hidup jauh dari masyarakat, tetapi hidup bersama mereka dan merasakan langsung kehidupan umatnya. Sikap beliau mengajarkan bahwa seseorang pemimpin seharusnya tidak sombong dan tetap peduli kepada orang lain, terutama kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Menurut saya, ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hal ini. Allah ingin menunjukkan bahwa siapapun menjadi orang baik dan bermanfaat walaupun berasal dari keluarga yang sederhana. Jadi kita juga tidak boleh minder karena keadaan ekonomi atau latar belakang keluarga. Di zaman sekarang masih banyak orang yang merasa rendah diri karena tidak punya uang atau tidak terkenal. Bahkan ada juga yang merasa tidak percaya diri untuk mengejar pendidikan atau cita-cita karena merasa berasal dari keluarga yang biasa. Padahal yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga akhlak, tetap jujur, sabar, disiplin, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, kisah para nabi juga mengajarkan bahwa ujian hidup bukanlah penghalang untuk menjadi manusia mulia. Justru dari kesulitan itulah seseorang bisa belajar menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita harus tetap semangat menjalani kehidupan dan tidak mudah menyerah dengan keadaan. Dari penjelasan tersebut kita bisa memahami bahwa para nabi dan rasul dipilih dari golongan rakyat biasa agar manusia memahami bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh kekayaan dan status sosial, tetapi oleh iman, akhlak, dan ketakwaan. Selain itu, supaya dakwah yang mereka sampaikan benar-benar diterima karena kebenaran ajarannya, bukan karena kekuasaan atau harta yang dimiliki. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.